Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikayati Ansa, NIM 1057211 26818 kelas FM 18C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi dari makalah presentasi yang telah dilakukan minggu-minggu sebelumnya. Video singkat ini saya buat sebagai tugas seminar keuangan. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mulai dari materi yang pertama, yaitu manajemen modal kerja. Manajemen modal kerja ini merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek, yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Nah, ada 3 konsep modal kerja, yaitu kuantitatif, kualitatif, dan fungsional. Nah, konsep kuantitatif ini menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar ini sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Yang kedua yaitu konsep kualitatif, di mana modal kerja ini merupakan sebagian dari aktiva lancar yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Nah, yang ketiga yaitu konsep fungsional. Nah, konsep fungsional ini adalah dana yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan pada saat ini sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. Di antaranya ada kas dan piutang dagang. Teori yang kedua yaitu manajemen piutang. Nah, jadi piutang adalah suatu tagihan kepada pihak lain di masa yang akan datang karena terjadinya bentuk transaksi pada masa lampau atau di masa lalu. Walaupun pada dasarnya semua perusahaan dagang atau perusahaan industri menginginkan penjualan cash, tetapi karena adanya suatu keterbatasan daya beli masyarakat atau ada alasan lainnya, maka dilakukanlah penjualan secara kredit. Nah, penjualan secara kredit inilah yang dapat meningkatkan omset penjualan, tetapi juga di samping itu memiliki suatu risiko, seperti tertundanya penerimaan tertundanya penerimaan kas, sehingga membutuhkan investasi yang jauh lebih besar. Selain itu juga dapat mengakibatkan suatu kerugian karena menunggak atau bahkan tidak tertagih sama sekali. Jadi semakin lama piutang tertunggak, maka akan semakin besar pula investasi yang dibutuhkan. Untuk materi yang ketiga, mengenai manajemen persediaan. Nah, manajemen persediaan adalah salah satu bagian dari suatu perusahaan. Nah, bagian tersebut memiliki fungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaannya, cara menyimpannya sehingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Nah, persediaan di sini memiliki artian beragam. Adapun juga jenis-jenis persiapannya itu seperti persiapan bahan baku, persiapan barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, untuk materi yang keempat, kita akan membahas mengenai risiko dan hasil pada aset. Nah, risiko disinflasi atau risiko yang timbul karena terjadinya suatu keterlambatan kenaikan harga padahal diharapkan terjadi kenaikan harga. Nah, risiko perusahaan dan masalah khusus yang dapat terjadi seperti risiko bisnis atau risiko yang timbul karena perusahaan menggunakan biaya tetap operasi sebagai akibat dari perusahaan melakukan keputusan investasi. Nah, risiko keuangan yaitu risiko yang timbul jika perusahaan menggunakan sumber pembelanjaan yang mempunyai beban tetap seperti hutang, sewa guna, dan saham preferen. Selanjutnya yaitu rasio masalah khusus. Nah, rasio yang timbul karena jenis sekuritas yang diedarkan perusahaan. Nah, saham biasa lebih berisiko bagi investor daripada obligasi karena pemegang obligasi itu mempunyai hak hukum dan hak klaim yang lebih tinggi daripada pemegang saham biasa. Nah, adapun alat ukur yang biasa digunakan
seperti return yang diharapkan. Yang kedua ada deviasi standar dari return yang diharapkan dan koefisien variasi. Nah, memasuki materi yang kelima yaitu mengenai rasio keuangan. Rasio keuangan sendiri yaitu salah satu metode analisa keuangan yang digunakan sebagai indikator penilaian perkembangan suatu perusahaan tersebut dengan mengambil data dari laporan keuangan selama periode akuntansi sehingga dapat diketahui kinerja maksimum keuangan suatu perusahaan tersebut. Rasio ini seringkali digunakan oleh manajemen perusahaan untuk memutuskan suatu kebijakan yang diberlakukan oleh perusahaan tersebut terhadap penyelamatan aset-aset perusahaan, sehingga tidak salah langkah dalam mengambil suatu keputusan. Nah, di samping itu ada fungsi-fungsi dari rasio keuangan, seperti untuk mengetahui optimalisasi keuangan, untuk melihat efektivitas manajemen operasional, untuk melihat optimalisasi penggunaan aktiva, untuk melihat tingkat kesehatan keuangan dalam perusahaan, dan sebagai acuan untuk menganalisa kemampuan perusahaan untuk berkembang. Nah, yang materi keenam, pada dasarnya ada beberapa motif atau dorongan yang menyebabkan perusahaan perlu memiliki sejumlah kas. Nah, dorongan inilah yang menentukan jumlah kas wajib dimiliki oleh suatu perusahaan. Motif-motif tersebut antara lain motif transaksi, motif berjaga-jaga, motif spekulasi, dan motif compensating balance. Secara umum, hanya motif transaksi dan motif berjaga-jaga yang paling sering menyebabkan perusahaan memiliki kas. Sedang alasan untuk spekulasi memiliki prioritas yang paling rendah untuk diperhatikan karena saat terjadinya sangat sulit untuk diprediksi oleh manajer keuangan. Seperti itu. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, laporan arus kas melaporkan selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut tiga jenis aktivitas, yaitu ada aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, aktivitas pendanaan. Yang ketujuh, materi yang ketujuh mengenai penganggaran modal. Nah, anggaran adalah sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Sedangkan capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Nah, jadi penganggaran modal atau capital budgeting ini adalah keseluruhan proses dari perencanaan sampai dengan pengambilan keputusan untuk pengeluaran sejumlah dana atau investasi di mana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu 1 tahun. Keputusan investasi merupakan keputusan terhadap aktiva yang dikelola oleh suatu perusahaan. Nah, keputusan investasi berpengaruh secara langsung terhadap besarnya rentabilitas investasi dan aliran kas suatu perusahaan di masa-masa yang akan datang. Adapun tujuan keputusan investasi yaitu memperoleh tingkat keuntungan yang tinggi dan tingkat risiko tertentu. Nah, investor akan melihat bagaimana cara dari manajemen perusahaan tersebut dalam mengelola asetnya atau aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Karena keputusan investasi yang diambil akan berdampak pada profit yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Materi terakhir yaitu materi yang ke-8, yaitu biaya modal dan struktur modal. Jadi biaya modal atau cost of capital ini mengacu pada jumlah pengembalian yang harus dimiliki suatu perusahaan atas investasi tertentu setelah biaya modal diperhitungkan. Nah, cost of capital ini sangat bergantung pada jenis pembiayaan yang digunakan dalam berbisnis. Nah, sebuah bisnis dapat dibiayai melalui utang atau secara kata melalui ekuitas. Nah, biaya untuk masing-masing sumber dana jangka panjang yaitu sumber dana dari utang. Utang di sini adalah utang jangka panjang atau loan. Nah, perusahaan meminjam kepada pihak lain sebagai kreditur
dan melunasi kembali pinjaman pokok beserta biayanya atau bunganya dalam tempo yang lama. Contohnya, kredit investasi, hipotek, dan obligasi. Sumber dana dari modal. Pendanaan jangka panjang dari modal adalah alternatif selain pendanaan yang dibiayai dari uang. Contohnya itu sumber dana dari modal adalah penerbitan saham. Nah, mungkin itu saja tadi beberapa materi yang telah saya paparkan, telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.